Ya, apakah sudah terlihat untuk slide saya? Sudah terlihat jelas, dok. Oke. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Perkenalkan ya, nama saya Dr. Ana. Saya dari Divisi Rinologi bagian THTKL FK Undip. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari untuk modul penginderaan mata kuliah K20, gangguan penghidu dan kelainan pada hidung. Jadi kita mulai dulu dengan melihat struktur anatomi ya. Jadi mempelajari sedikit, kilas balik sedikit ya, mereview. Jadi kalau anatomi, secara anatomi hidung terbagi menjadi hidung bagian luar dan dalam. Kita semua tahu ya. Untuk bagian luar ini yang harus diperhatikan ya. Jadi ada istilah-istilah yang dipakai untuk mengetahui posisi atau lokasi. Istilah ini harus diingat karena ini akan digunakan pada saat kalian nanti mendeskripsikan kelainan yang tampak pada pemeriksaan pada hidung bagian luar. Untuk bagian luar dimulai dari glabella ya. Bagian ini kalau kita lihat dari luar strukturnya ini adalah struktur tulang pembentuknya. Dari glabella, kemudian nasation, kemudian ada dorsum nasi atau nasal bridge. Kemudian ada yang namanya tip, bagian ujung hidungnya. Kemudian di bagian anterior dari kavum nasi kita melihat ada columella, itu dia ada di tengah sini. Kemudian dia ada vestibulum sebetulnya, ini area vestibulum. Ini nanti kita akan mempelajari area-area ini menerapkannya pada penyakit-penyakit yang ada. Untuk tulang penyusunnya nanti bisa dibaca sendiri untuk struktur anatominya. Yang jelas ada tulang nasal, ada os nasalis, os frontalis, os nasalis, processus nasalis dari os maxilla, kemudian ada tulang rawan, cartilago septum, dan cartilago ala mayor dan minor. Nanti kita akan lebih banyak melihat kelainan-kelainan dari struktur anatomi di bagian dalam hidung. Jadi kalau kavum nasi itu terbagi menjadi dua. Jadi kita mengistilahkan kanan itu adalah kanan pasien ya. Ini adalah sisi kanan dan ini sisi kiri. Jadi dibagi menjadi kavum nasi kanan dan kiri oleh septum nasi, di mana pada masing-masing kavum nasi ini mempunyai struktur yang sama atau mirip. Ada konka, ada bangunan-bangunan yang ada di dinding lateral kavum nasi. Jadi kalau kita melihat kavum nasi, nanti akan dibedakan sisi medial itu adalah septum nasi, sedangkan pada sisi lateral itu adalah bangunan-bangunan yang ada seperti yang tampak di sini, konka inferior, konka media, dan konka superior. Di daerah puncak kepala atau daerah puncak dari atap kavum nasi, kita akan menemukan area olfaktori. Nanti kita akan melihat lagi lebih jelas pada saat kuliah nanti gangguan penghidu. Ini adalah area olfaktori. Sebetulnya area olfaktori tidak hanya terbatas pada bulbus olfaktori ya, atau yang kita kenal bulbus olfaktori ini kan berada pada cribriform area. Tapi sebetulnya lokasi penghidu itu terletak di sepertiga supero-posterior dari septum nasi. Jadi area yang berwarna abu-abu ini merupakan area penghidu. Kemudian nanti kita bisa melihat untuk fungsi hidung itu sendiri. Jadi secara general, fungsi hidung itu terbagi menjadi fungsi untuk pernapasan, airway, kemudian proteksi, kemudian air conditioning, jadi dia berfungsi menghangatkan udara yang masuk, olfaksi atau penghidu, dan resonansi. Untuk airway, seperti yang kita lihat pada gambar di sini ya, jadi udara masuk, kalau tidak ada sumbatan pada hidung, manusia bernapasnya normal lewat hidung ya, masuk dari nares anterior, ini bagian anterior kavum nasi atau tadi daerah vestibulum, kita kenal sebagai nares anterior, kemudian dia akan masuk terhisap karena tekanan dari paru-paru, tekanan negatif, dia akan masuk melewati rongga kavum nasi yang tadi ada struktur konka ya, tadi kita lihat ada konka inferior, media maupun superior, kemudian dia akan sampai ke posterior, keluar dari kavum nasi lewat pintu belakang yang disebut sebagai koana. Nah, setelah itu dia akan masuk ke nasofaring,
orofaring, hipofaring, dan akhirnya masuk ke trakea dan bronkus. Baru dia akan diproses di paru-paru. Untuk fungsi proteksi sendiri ada beberapa pada kafum-nasi. Yang pertama, struktur anatomi hidung itu sendiri. Jadi kalau hidung itu mempunyai struktur anatomi yang bentuknya jadi tidak lurus ya, Dek. Jadi kalau kita lihat nasofaring itu letaknya lebih di posterior. Jadi dia bentuknya seperti tajam ke arah posterior ya. Jadi bersudut. Ini salah satu fungsinya adalah apabila ada partikel-partikel yang ikut terhirup, dia akan menempel atau berhenti di nasofaring. Nah, itu juga yang menjelaskan kenapa kalau sekarang pada zaman era COVID ini, yang dilakukan adalah swab nasofaring, karena partikel-partikel virus yang misalnya ikut terhirup, itu akan banyak menempel di daerah nasofaring. Kemudian fungsi proteksi yang lain dilakukan oleh mukosa kafum-nasi, di mana kalau kemarin sudah mempelajari mukosa kafum-nasi itu epitelnya yaitu epitel pseudokompleks bersilia. Dia mempunyai sel goblet, di mana sel goblet ini akan memproduksi mukus yang akan melapisi bagian dari superior kafum-nasi sehingga dia bisa memberikan proteksi. Jadi dia menangkap, fungsinya menangkap partikel, kemudian mengantarkan atau menghantarkan partikel tersebut sampai ke traktus digestivus dengan bantuan silia yang ada di permukaan epitel. Ini yang disebut sebagai mekanisme mukosiliar transport. Nanti akan kita kenal lagi fungsi mukosiliar transport ini penting pada patofisiologi rhinosinusitis. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi penghidu. Jadi bagaimana kita bisa mencium bau sebetulnya karena pada struktur anatomi tadi sudah disampaikan ya di bagian puncak kepala, puncak hidung, atap hidung ini terdapat bulbus olfaktori. Di mana pada bulbus olfaktori ini dia berfungsi untuk bisa menangkap odoran ya, atau sumber bau ya, rangsang bau itu kita sebut sebagai odoran. Kemudian dia nanti akan diproses dan akan dihantarkan sinyalnya sehingga kita bisa mengenal bau. Nah, bau itu bisa masuk kalau dari anterior kita mencium sesuatu, itu akan alirannya seperti ini. Dia akan diarahkan ke arah superior di area yang kita sebut sebagai olfactory cleft atau celah olfaktori. Nah, disitulah odoran ini akan ditangkap dan diproses. Nanti kita lihat beberapa sebab kenapa kita tidak bisa mencium bau. Fungsi berikutnya adalah untuk sebagai resonansi. Jadi sebetulnya rongga hidung itu disertai dengan sinus paranasal yang ada di kanan dan kiri ya secara simetris mempunyai fungsi untuk meresonansikan suara kita. Nah, itulah kenapa kalau pas sedang flu, kalau lagi flu kan pasti suaranya menjadi bindeng tuh. Jadi sedikit berubah karena mukosa yang udem itu akan mempengaruhi resonansi suara kita. Nah, dari yang tadi pengantar dari struktur anatomi maupun fisiologi, sekarang kita lihat sebetulnya apa saja sih gejala-gejala hidung yang ada. Jadi kalau pasien datang biasanya akan keluhannya, atau kalian misalnya ya ada kelainan di hidung kan keluhannya kalau tidak pilek, hidungnya tersumbat, bersin gitu ya, ada gangguan pembauan, hidung berbau, ataupun suara sengau. Nah, nanti kita akan mempelajari satu persatu kelainan-kelainan yang ada di dalamnya. Secara general, kelainan pada hidung nanti akan dibagi menjadi kelainan kongenital, tapi ini tidak kita pelajari pada hari ini. Kemudian infeksi, infeksi ini bisa akut maupun kronik, bisa disebabkan bakteri atau sesuatu mikroorganisme yang spesifik atau non-spesifik. Kemudian ada tumor, tumor mungkin akan dibahas tersendiri oleh Dr. Willy. Kemudian ada trauma, ada benda asing, dan satu lagi sebetulnya inflamasi atau radang yang non-infeksi. Nanti kita lihat masing-masing manifestasinya. Nah, sekarang kita masuk dulu pada topik yang pertama, yaitu gangguan penghidu.
Jadi gangguan penghidu itu definisinya adalah ketidakmampuan kita untuk mengenali bau, baik itu tidak bisa mencium bau, berkurang kemampuan menghidunya, atau kita salah mempersepsikan bau yang ada. Jadi misalnya bau jeruk, tapi kemudian berubah menjadi bau sesuatu yang lain, misalnya bau sampah atau bau terbakar yang kurang sedap. Nah, untuk gangguan penghidu ini diklasifikasikan menjadi dua. Gangguan kuantitatif itu tadi gangguan perubahan dari kekuatan mencium bau. Jadi yang kalau kita bisa mencium bau normal itu seharusnya pada jarak 15 cm. Jadi kalau kalian bisa mencium bau jeruk gitu ya paling mudah ya, kalau pasca pandemi gini kan kadang suka deg-degan nih, ini anosmia enggak ya, seperti itu. Coba aja mencium aroma pada jarak 15 cm. Kalau bisa mencium bau pada jarak 15 cm, berarti itu normosmia atau tidak ada gangguan penghidu secara kuantitatif. Adanya perubahan atau perubahan dari kekuatan membau itu bisa disebabkan karena kerusakan pada bagian perifer dari nervus olfactory. Tadi kita lihat ya di area olfactory cleft itu kan luas ya permukaannya sebetulnya. Nah, bisa ada gangguan pada epitelnya, atau pada saraf tepinya, kemudian bisa juga pada bulbus olfaktorinya itu sendiri, atau pada traktus olfaktori, jadi pada jarasnya. Untuk kelainannya ada 3 yang bisa dikenal. Anosmia itu tidak bisa mencium bau sama sekali, jadi didekatkan sampai di depan lubang hidung atau di nares anterior, tetap tidak bisa mencium bau. Kemudian hiposmia itu berkurangnya kemampuan mencium bau. Jadi masih bisa, tapi jaraknya tidak 15 cm. Tadi kan kalau normal 15 cm ya. Jadi kalau kurang dari 15 cm itu kita sebut sebagai hiposmia. Kalau hiperosmia itu malah kemampuan mencium baunya berlebihan. Jadi jarak yang jauh lebih dari 30 cm dia sudah bisa mencium bau. Itu juga termasuk dalam kelainan. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu kualitatif. Kalau kuantitatif tadi kekuatan, sesuatu yang terukur. Kalau kualitatif itu lebih pada persepsinya. Tadi saya sebutkan salah mengenali bau. Jadi ada 2 untuk yang kualitatif, yaitu parosmia. Parosmia itu persepsi bau yang salah. Jadi dikasih jeruk, bilangnya menciumnya bau busuk misalnya, atau dikasih misalnya mawar gitu, rasanya mencium bau yang tidak sedap malahan. Kemudian yang kedua adalah pantosmia. Nah, pantosmia ini seperti halusinasi. Jadi merasa mencium bau tidak enak padahal tidak ada sumber baunya. Tapi dia bukan halusinasi karena dia memang kelainan organik dari sarafnya. Nah, untuk yang kualitatif ini biasanya mengenai kelainan pada saraf pusat. Jadi bukan hanya pada traktus olfaktorius, yang tadi kita lihat nervus olfaktorisnya, tapi bisa pada kelainan di intrakranial. Jadi pada sistem sensorinya. Jadi tidak bisa memproses aroma atau odoran yang masuk sehingga tercetuslah bau yang berbeda dengan odoran yang ada, seperti itu. Jadi biasanya kelainannya lebih di intrakranial. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa tumor otak, epilepsi, atau yang lainnya. Untuk kalau tadi secara dibagi menjadi 2, menjadi kuantitatif dan kualitatif. Kalau untuk klasifikasi, sedangkan berdasarkan etiologinya, gangguan penghidu ini dibedakan juga menjadi 2, yaitu gangguan konduktif yang penyebabnya adalah obstruksi atau adanya sumbatan yang menyebabkan odoran. Ini ya, misalnya ada odoran masuk ke dalam lubang hidung, tapi dia tidak bisa mencapai area olfaktori. Itu yang disebut sebagai obstruktif atau gangguan konduktif, konduksi dari odorannya. Yang kedua adalah kelainan sensori neural. Kalau sensori neural tentu saja yang ada kelainan tentu pada sarafnya. Nah, ini nanti kita lihat kalau pada konduksi atau konduktif
itu kan ada blokade ya atau obstruksi ya Dek, sumbatan. Biasanya sumbatan itu disebabkan karena adanya inflamasi akut maupun kronik. Kalau pada inflamasi kita tahu mukosa itu akan menjadi udem, kemudian dia hipersekresi, sehingga menyebabkan odoran ini tidak bisa masuk atau tidak bisa sampai pada area olfaktori. Yang kedua, adanya infeksi akut kronik bakteri ataupun viral. Dan yang ketiga adanya tumor. Tumor yang menyebabkan sumbatan sehingga odoran tidak bisa sampai ke area olfaktori. Prognosisnya bagaimana? Untuk yang konduksi, ini prognosisnya lebih baik karena dia biasanya sifatnya reversible. Artinya apa? Artinya kalau etiologinya diobatin, penyebabnya dihilangkan, dia bisa mencium bau kembali. Nah, kebalikannya adalah pada gangguan sensori neural. Tadi kalau sensori neural gangguannya pada sarafnya. Bisa pada sarafnya itu sendiri atau jaras yang ke otak. Jadi istilahnya dia bisa diterima baunya tapi tidak bisa diproses seperti itu. Penyebab dari kelainan sensori neural itu bisa karena infeksi viral seperti COVID-19 sekarang ini, kemudian bisa karena trauma yang menyebabkan terputusnya saraf, atau karena memang neurodegeneratif, jadi karena usia, faktor usia, bisa karena toksik, zat-zat toksik ya, kemudian bisa juga kelainan kongenital, jadi tidak terbentuk saraf atau jaras olfaktorinya. Untuk kelainan sensori neural, prognosisnya apabila onsetnya akut, biasanya dia reversible. Tapi apabila sudah berlangsung lama, itu akan irreversible. Sehingga memang lebih buruk prognosisnya pada kelainan yang sensori neural. Ini nanti bisa dibaca sendiri letak dari kelainan pada gangguan penghidup dan kemudian apa saja penyebabnya. Silahkan nanti bisa dibaca ya. Nah, sekarang bagaimana kita mendiagnosis pasien ini gangguan penghidup atau bukan? Karena tadi kan ada ya kalau pantosmia tadi merasa mencium bau padahal tidak ada odorannya. Nah, membedakan dengan halusinasi seperti itu juga itu perlu untuk dilakukan. Yang pertama kita perlu melakukan anamnesis. Jadi pasiennya itu tidak bisa membau, kurang bisa membau, atau dia merasa ada bau yang tidak sedap atau tidak sesuai. Jadi tadi kita membedakan ini kuantitatif atau kualitatif sebetulnya. Kemudian perlu ditanyakan juga onsetnya, kapan merasa tidak bisa membau atau ada gangguan pembauan. Apakah akut, mendadak, atau sudah berlangsung bertahun-tahun misalnya. Tadi kita tahu kalau penyebab-penyebab yang akut biasanya infeksi akut, kemudian trauma seperti itu ya. Sedangkan untuk yang kronik bisa disebabkan karena inflamasi kronik seperti alergi ataupun tumor di daerah sinonasal ataupun kelainan degeneratif yang sifatnya dia perlahan-lahan. Kemudian perlu ditanyakan gejala penyertanya. Nanti ini gejala penyerta ini menyesuaikan dengan etiologi yang kita curigain. Misalnya apakah karena rinitis alergi, apakah karena rhinosinusitis, atau karena polip, ataupun karena pasca trauma kecelakaan misalnya. Kemudian riwayat penyakit dahulu itu juga perlu ditanyakan. Beberapa kelainan sistemik seperti diabetes tentu saja mempengaruhi terjadinya penurunan fungsi dari saraf-saraf peti. Kemudian penyakit-penyakit lain yang mungkin juga akan memerlukan terapi atau pengobatan yang sifatnya neurotoksik, misalnya seperti TB, seperti itu tentu juga akan membutuhkan anamnesis lebih mendalam. Untuk pemeriksaan fisik, kita bisa lihat secara fisik dari hidung bagian luar ya. Kalau trauma pasti kan terlihat ya pasca trauma ada lebam, ada gigas atau fraktur. Kemudian pada rinoskopi anterior kita ataupun nasoendoskopi ke dalam tabung nasi, kita nanti akan bisa melihat apakah terdapat massa atau tumor, terdapat mukosa yang idem, terdapat discharge, atau ada sumbatan di area olfaktori yang tadi kita kenal areanya ada di atap hidung.
Untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri, kita bisa lakukan nasoendoskopi atau biopsi pada mukosa dari olfaktori untuk melihat apakah ada atrofi ataupun ada kelainan lainnya. Kemudian kita perlu melakukan olfactory function test. Nah, olfactory function test ini sebetulnya pemeriksaan subjektif yang paling bermakna dibandingkan kita hanya melakukan tes sederhana seperti pasien diminta mencium bau, bisa membau atau membedakan atau tidak. Ada beberapa tools atau instrumen yang bisa digunakan. Yang pertama adalah butanol threshold test. Jadi menggunakan butanol, kemudian kita melihat ambang untuk menghidunya. Jadi dilakukan tes dengan butanol, kemudian dilihat apakah bisa mencium bau pada kadar butanol tertentu. Yang kedua menggunakan absid test. Absid ini seperti ini, dia menggunakan kartu, di mana pada kartu ini bisa digosok atau di-scratch ya, kemudian pasien diminta mencium bau. Nah, nanti akan diketahui apakah pasiennya benar, berapa benarnya, berapa salahnya, bisa mencium apa tidak, seperti itu. Jadi untuk absid test ini kita bisa mengetahui apakah memang pasiennya ada gangguan kuantitatif ataupun kualitatif. Kemudian pemeriksaan yang lebih lekat menggunakan sniffing stick test. Alatnya seperti ini. Jadi dia seperangkat, jadi seperti satu panel gitu ya, terisi dari beberapa. Nanti pasien diminta mencium bau satu persatu dengan urutan tertentu dan pasien nanti diminta menuliskan. Jadi di situ sudah ada pilihannya. Misalnya pada bau nomor 1, pilihannya apakah jeruk, pisang atau yang lain seperti itu. Jadi nanti pasien diminta untuk memberikan tanda, kemudian nanti akan dinilai apakah benar atau salah, kemudian apakah berapa persen yang benar atau salah. Sniffing stick test ini sangat baik, jadi bisa untuk mengetahui ambang pembauannya, jadi bisa mengetahui secara kuantitatif dia apakah anosmia, hiposmia, atau hiperosmia. Kemudian secara kualitatif dia juga bisa membedakan apakah pasien ini ada gangguan parosmia atau pantosmia atau tidak. Pemeriksaan lain yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan CT scan. Pada CT scan yang dinilai apa? Yang pertama tentu saja pada CT scan kita menilai, kita kenal yang disebut Lemaitre score. Lemaitre score ini penilaian adanya gangguan atau kelainan pada sinus paranasal sebetulnya. Jadi akan dinilai apakah ada inflamasi pada daerah sinus paranasal. Karena kita tahu kalau ada inflamasi, tadi inflamasi bisa menyebabkan gangguan konduksi. Nah, yang kedua yang bisa kita nilai pada CT scan adalah memeriksa di daerah olfactory cleft. Nah, ini tadi kalau pada badan, tadi kan kita lihat ya potongan koronal sama seperti CT scan ini ya, cavum nasi. Kalau dari inferior ada concha inferior, concha media, kemudian concha superior. Olfactory cleft lokasinya ada di superior. Jadi dia terletak di supero-posterior sepertiga dari supero-posterior septum nasi. Jadi dia lokasinya di medial dan di superior. Perlu dilihat apakah ada obstruksi di daerah olfactory cleft ini. Nah, itu kalau tidak bisa dilihat dengan nasoendoskopi, kita perlu pemeriksaan CT scan. Pemeriksaan lain yang lebih jelas daripada CT scan adalah menggunakan MRI. Nah, pada MRI ini biasanya bisa dinilai nih untuk nervusnya. Apakah ada nervusnya terputus atau tidak, misalnya pasien pasca trauma. Kemudian bisa juga dinilai sebetulnya di daerah intrakranialnya. Apakah ada tumor yang menyebabkan kelainan atau terputusnya garas dari traktus olfaktori ini. Untuk
terapi, jadi pada prinsipnya terapinya sesuai dengan etiologi. Jadi yang pertama jelas mengobati penyebabnya dulu. Kalau pada kasus gangguan penghidu yang disebabkan karena infeksi atau inflamasi seperti rhinosinusitis kronis, terapi yang pertama adalah diberikan nasal steroid. Tentu semua sudah kenal ya nasal steroid. Intranasal steroid bisa menggunakan fluticasone furoat atau triamcinolone. Nanti kita akan lihat pada materi rhinosinusitis. Kemudian bisa ditambahkan kortikosteroid oral untuk pasien kasus inflamasi kronik karena rhinosinusitis. Kemudian bisa diberikan antibiotik golongan macrolide seperti clarithromycin. Nah, untuk pasien-pasien yang rhinosinusitis kronik disertai rinitis alergi, jadi rinitis alergi pun bisa menyebabkan gangguan penghidu karena adanya inflamasi yang kronik pada mukosa kafum nasinya, sehingga mukosa pada daerah olfactory cleft mungkin juga mengalami udem sehingga akan terhalang untuk odoran bisa diserap. Nah, terapinya bisa berupa operasi endoscopic sinus surgery atau kita kenal sebagai PSCS atau FES ya, functional endoscopic sinus surgery. Kemudian bisa diberikan nasal steroid dan antihistamin. Jadi terapinya sama seperti terapi rhinosinusitis kronik dan rinitis alergi pada umumnya. Yang sedikit berbeda adalah apabila penyebabnya adalah karena infeksi virus. Hampir sama seperti sekarang ya, pada masa pandemi ini karena COVID banyak yang mengalami gangguan penghidu. Nah, untuk PVOD ini singkatan dari post viral olfactory dysfunction atau gangguan penghidu pasca infeksi virus. Nah, terapinya diberikan multivitamin yang direkomendasikan adalah zinc, kemudian vitamin A, kemudian alpha lipoic acid, kemudian bisa juga ditambahkan kortikosteroid oral ataupun intranasal, bisa diberikan theophylline apabila memang ada indikasi, kemudian yang utama malah dilakukan olfactory training. Olfactory training itu seperti apa nanti kita lihat di belakang. Pada umumnya gangguan penghidu yang disebabkan karena inflamasi seperti rhinosinusitis ataupun rinitis alergi itu akan menghilang setelah etiologinya dihilangkan atau disembuhkan. Sedangkan pada pasca viral itu seharusnya dia akan sembuh sendiri karena dia sifatnya hanya sementara. Nah, tetapi pada beberapa kasus seperti COVID yang sekarang, beberapa gangguan penghidu yang pasca viral tidak bisa healing atau tidak bisa sembuh sendiri, sehingga membutuhkan waktu untuk mukosanya itu atau epitelnya itu mengalami regenerasi atau reepitelisasi, sehingga dia bisa kembali untuk mencium bau. Tentu saja perlu dibantu, nggak mungkin bisa membaik sendiri ya. Di jurnal yang tahun 2019 disebutkan untuk terapi pasca viral, ini yang direkomendasikan beberapa, tetapi yang paling direkomendasikan adalah olfactory training. Karena hampir semua terapi itu sebetulnya grade-nya C. Jadi istilahnya diberikan atau tidak diberikan kadang-kadang sama saja seperti itu. Untuk olfactory training itu bagaimana? Jadi olfactory training itu pasien diminta untuk mencium aroma. Jadi disiapkan 4 aroma ya seperti pada gambar. Ada aroma mawar, kemudian lemon, kemudian cengkeh, dan yang satu lagi menggunakan eukaliptus atau kayu putih. Nah, aroma ini bisa ditaruh di seperti wadah seperti itu atau menggunakan aroma yang sudah seperti aroma esensial seperti itu. Kemudian diminta pasien mencium bau mulai dari 30 cm. Jadi dari jarak 30 cm. Terus didekatkan setiap 1 cm sampai pasien benar-benar bisa mencium bau. Kalau pasien tidak bisa mencium sama sekali, terdekat mungkin dengan nares anterior. Itu dilakukan setiap aroma diberikan, diminta pasien menghirup selama 20 detik dan dilakukan 2 kali sehari.
Jadi nanti setiap 20 detik berganti aroma seperti itu. 20 detik aroma mawar, kemudian nanti berganti aroma lemon dan seterusnya. Dan itu dikerjakan minimal selama 2 minggu untuk membantu melatih saraf-saraf epitel, melatih saraf penghidu kita untuk mengenali bau. Jadi olfactory training ini sangat disarankan pada pasien-pasien dengan gangguan penghidu pasca infeksi viral. Ya, itu tadi untuk yang materi gangguan penghidu, karena sebetulnya kalau kita melihat pada SKDI atau standar kompetensi untuk dokter umum, sebetulnya untuk hidung, gangguan penghidu tidak masuk di sini, tapi yang masuk di sini adalah beberapa penyakit yang berkaitan. Nanti kita akan mempelajari, kalau memungkinkan waktunya kita akan mempelajari semua. Perhatikan pada diagnosis yang mempunyai kompetensi 3 dan 4. Karena itu berarti kalian atau selaku dokter umum wajib atau punya kompetensi untuk memberikan terapi medikamentosa, baik itu sampai selesai ataupun sampai pemberian terapi awal sebelum merujuk. Jadi nanti kita bisa lihat pada penyakit-penyakit di sini banyak yang mempunyai kompetensi 3 dan 4. Kita mulai dari infeksi hidung bagian luar ya, kita mulai dari yang paling luar yaitu furunkel hidung. Untuk furunkel hidung ini sendiri, tadi kita kan sudah mempelajari ya struktur anatomi. Jadi kalau kita anamnesis pasien, gejalanya berupa benjolan atau jerawat yang ada di lubang hidung, tidak di dalam hidung ya, tapi di lubang hidung, yaitu di area vestibulum. Kemudian bisa didapatkan adanya nyeri, kemerahan, ataupun sumbatan yang unilateral. Kemudian pada pemeriksaan fisik, kita akan melihat kalau di inspeksi hidung luar mungkin tidak tampak deformitas, hanya mungkin ada hiperemis di daerah vestibulum nasi. Tapi pada rinoskopi anterior, kita bisa melihat terdapat massa yang kalau dipegang atau diraba akan terasa kenyal, kemudian nyeri tekan, dan ada fluktuasi. Massa ini berwarna hiperemis karena dia radang akut ya, lokasinya di vestibulum. Bagaimana membedakan vestibulum dengan mukosa kafum nasi itu mudah. Vestibulum ini diliputi oleh fibrise atau bulu hidung, sedangkan kalau mukosa kafum nasi tadi kita tahu mukosanya dilapisi oleh epitel pseudokompleks bersilia, yang jadi tentu tidak ada bulu hidungnya. Jadi paling gampang cari area yang masih ada rambut atau bulu hidung. Terapinya mudah. Pada furunkel hidung kita bisa berikan antibiotik, bisa diberikan antibiotik sistemik apabila pasien ada keluhan sistemik juga, atau lebih tepat diberikan antibiotik lokal, yaitu salep berupa salep antibiotik bisa menggunakan polymyxin B atau chloramphenicol salep. Apabila sudah ditemukan fluktuasi, jadi seperti gambar ini ya sangat besar, kemudian kalau kita palpasi, kita raba ada fluktuasi, kenyal seperti ada cairan di dalam, kita bisa lakukan insisi. Nah, dilakukan insisinya di mana? Di lokasi yang paling rendah, karena kita mau mengeluarkan semua pus yang ada di dalam kulit. Ya, setelah diinsisi, ditambahkan salep antibiotik. Dilakukan evaluasi setelah 3-5 hari untuk melihat perkembangannya apakah ada inflamasi lanjutan di daerah kulit yang kita sebut selulitis atau tidak. Beberapa diagnosis banding untuk furunkel hidung. Yang pertama adalah selulitis hidung. Bedanya apa? Kalau pada furunkulosis tadi benjolannya ada di vestibulum nasi, sedangkan untuk selulitis itu ada di kulit hidung bagian luar. Jadi bisa di tip nasi, bisa di dorsum, bisa di ala nasi, bisa di semua tempat di area wajah hidung maupun wajah. Jadi kalau untuk selulitis dia hanya akan tampak hiperemis, kemudian nyeri tekan mungkin ya, kemudian bisa ditemukan juga udin karena ada inflamasi yang akut. Tapi dia tidak spesifik pada area vestibulum.
Kemudian yang kedua adalah diagnosis bandingan abses septum. Nah, kalau abses septum ini tentu saja karena letaknya di septum nasi, kalau pada furunkulosis di vestibulum itu yang ada bulunya, bulu hidungnya. Pada septum nasi lokasinya ada di medial ya, dan dia sudah dilapisi oleh mukosa. Jadi dia tidak ada fibrise. Jadi tampak benjolan, kemudian seperti masak, kemudian hiperemis, ada nyeri tekan, ada pada palpasi ada fluktuasi juga, tapi lokasinya di septum nasi. Kemudian DD yang ketiga adalah adanya granuloma. Nah, untuk granuloma ini terdapat benjolan, bisa di kafum nasi, bisa di vestibulum nasi, tetapi berbeda dengan furunkulosis. Pada granuloma, benjolannya atau masanya ini akan lebih kemerahan, lebih rapuh, kalau disentuh mungkin lebih mudah berdarah, dan dia kadang-kadang disertai adanya ulkus. Nah, ini yang membedakan granuloma dengan furunkulosis. Granuloma biasanya tidak hanya satu, jadi dia bisa lebih dari satu. Materi yang berikutnya adalah rinitis akut atau istilahnya common cold ya. Jadi kalau untuk rinitis akut atau common cold ini adalah inflamasi pada kafum nasi yang disebabkan karena virus. Jadi kalau kita lihat pada tabel 58 ini, saya ambil dari jurnal pada tahun 2013 ya, virus penyebab common cold itu banyak. Yang paling banyak adalah rhinovirus. Jadi dia punya lebih dari 156 tipe. Kemudian coronavirus. Kalau dulu 2013 mungkin hanya 5 tipe, kalau sekarang mungkin sudah berkembang lebih banyak ya untuk coronavirus ini. Kemudian virus-virus yang lain. Kalau kita lihat terbanyak rhinovirus, nomor 2 adalah adenovirus. Nah, jadi virus-virus ini tentu saja kalau kekebalan tubuh kita baik, tidak ada faktor-faktor predisposisi, dia tidak menimbulkan sakit bagi pasien. Nah, cuman faktor predisposisi yang mempermudah terjadinya common cold atau kekambuhan, yaitu cuaca dingin, lingkungan yang ramai, maksudnya tempat yang padat seperti itu, kemudian kurangnya ventilasi, adanya faktor stres dan kurang tidur. Nah, ini kurang tidur juga ternyata memicu ya, karena dia akan menurunkan sistem imun kita, sehingga kita harus berhati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah pada untuk anamnesis atau bagaimana kita mendiagnosis pasien common cold. Jadi gejalanya mudah sekali. Jadi sekarang mungkin semua sudah kenal ya karena infeksi virusnya sudah banyak seperti ini. Common cold itu awalnya selalu dimulai malah biasanya dari tenggorok dulu. Ada nyeri telan atau rasa mengganjal atau rasa gatal di tenggorok. Kemudian baru disertai dengan keluhan adanya bersin, rinore yang cair, hidung tersumbat, batuk, sampai apabila memberat, dia akan disertai adanya sakit kepala, demam, lemas, ataupun serak. Nah, ini biasanya pada tingkat yang lanjut. Misalnya kalau pada kasus-kasus influenza, di mana infeksi virusnya sudah lebih berat. Pada pemeriksaan fisik apa yang bisa kita temukan? Yang pertama kita akan menemukan suhu yang febris, tentu saja di atas 38. Kemudian pada rinoskopi anterior kita bisa melihat seperti yang tampak pada gambar ya. Ini adalah gambar rinoskopi anterior hidung kanan atau kafum nasi kanan. Ini adalah konka inferior dan ini septum nasi. Pada common cold akan ditemukan mukosa yang udem, kemudian hiperemis, didapatkan discharge-nya bisa seros sampai mukopurulen. Jadi tergantung pada berat ringannya gejala. Pada faring kita bisa juga menemukan faringnya udem dan hiperemis. Biasanya seperti itu. Untuk terapinya, common cold karena disebabkan karena virus, jadi sebetulnya terapinya adalah terapi simptomatis sesuai dengan keluhan. Jadi kalau keluhannya adalah nyeri telan,
biasanya kita berikan analgetik, bisa topikal, bisa sistemik ya, bisa diberikan NSAID, contohnya natrium diklofenak ataupun paracetamol. Kemudian apabila pasien mengeluhkan rinore atau hidung yang beringus, ingusnya meler gitu terus. Nah, itu penyebabnya karena sekresi dari glandula yang berlebihan, jadi hipersekresi. Nah, tentu kita membutuhkan obat-obat yang mempunyai sifat antikolinetik, di mana dia akan menghambat sekresi dari glandula tersebut. Sehingga kita berikan terapi seperti pemberian antihistamin. Jadi fungsi antihistamin itu sebagai antikolinetik, jadi dia mempunyai efek antikolinetik sehingga bisa diberikan pada kasus-kasus yang hidung beringus. Makanya kalau obat flu itu biasanya ada antihistaminnya karena dia fungsinya untuk antikolinetik. Contohnya bisa diberikan CTM, loratadin ataupun cetirizine. Untuk gangguan hidung tersumbat karena mukosa udem, konka yang udem seperti itu, kita perlu berikan agent adrenergic. Kenapa? Karena pada hidung tersumbat